Panas sekali. Jangan salahkan aku kalau bersikap kejam. Kalau nggak mau tidur denganku sebelum nikah, kau harus membantuku mengubah nasib. Pak Yadi, salah jadi milik Bapak malam ini. Yang Bapak janjikan padaku... Shh, tenang saja. Kalau aku senang malam ini, besok kau langsung naik jabatan. Sayangku, aku datang. Pak Leo, kami sudah menemukan wanita berdarah emas. Penyakit jantung Pak Leo makin sering kambuh. Jika tidak menemukan darah emas dan bersetubuh dengan wanita bernasib mulia, garis keturunan selama 19 generasi akan putus. Bapak sendiri pun mungkin akan meninggal. Nona Sela, kondisi nenekmu sangat kritis. Dia harus segera dioperasi. Kalau nggak bisa bayar lagi, kami terpaksa harus memulangkannya. Halo, aku mau menjual darah. Periksa darahnya dulu. Ulurkan tanganmu. Tunggu sebentar ya. Ternyata kau punya darah emas yang langka itu. Darah emas? Apakah lebih mahal dari darah biasa? Ya, aku akan bayar 3 kali lipat. Oh bukan, 5 kali lipat. Dengan begitu, biaya rehabilitasi nenek nanti pasti cukup. Aku tidak mau ambil darah lagi. Kepalaku sangat pusing. Kau nggak berhak memutuskannya. Kau mau lari kemana? Sekalipun mati, kau harus memberikan darahmu sampai habis. Dokter, aku mohon lepaskan aku. Aku mohon kepadamu. Gak mungkin. Siapa kau? Bersihkan sampai tuntas dan bawa ke kantor polisi. Baik. Tampan sekali. Apa dia pahlawannya diutus dari langit? Pak Leo. Nona Sela adalah satu-satunya orang yang memiliki darah emas dan bernasib mulia di dunia. Bapak hanya perlu bersetubuh dengannya dan bisa melahirkan pewaris yang sehat untuk keluarga Kinto. Penyakit jantung Bapak juga akan sembuh. Kapan dia akan siuman? Segera. Tapi dia sudah lama kekurangan gizi dan kehilangan banyak darah. Kondisinya sangat lemah, mungkin perlu dirawat untuk beberapa waktu. Baru bisa hamil. Gunakan obat terbaik. Pastikan dia pulih secepat mungkin. Baik. Ini... Luar. Dia yang menyelamatkanku. Pak, bagaimana keadaanmu? Kenapa badanmu panas sekali? Jangan sentuh aku. Pak, sepertinya Bapak demam. Biarkan aku membantu Bapak keluar dulu. Denyut jantungku melambat. Tubuhku juga mulai pulih. Benar-benar membaik. Apa yang kau lakukan? Pak Leo, dokumen yang Bapak minta. Kurang ajar. Pengawal. Tangkap wanita yang menghina Pak Leo ini. Sekarang juga. Apa yang kalian lakukan? Pak Leo.
kita? Gak mungkin. Perjanjian setahun. Setelah melahirkan kita langsung bercerai. Aku akan beri 200 miliar. Kau anggap aku apa? Ini lebih baik daripada Nona Sela menjual darah demi mendapatkan uang. Aku bisa menjual darah atau ginjal. Tapi aku gak akan pernah menjual pernikahanku. Apalagi menjual anakku sendiri. Kesabaranku terbatas. Ku beri waktu 3 hari. Kalau sudah diputuskan kau tanda tangani ini. Aku tidak akan menandatanganinya. Nenek. Di mana nenekku? Kalian mengusirnya dari rumah sakit ya? Nona Sela, jangan panik. Nenek Anda sedang dioperasi. Atas perintah Pak Leo, kami pasti memberikan perawatan terbaik untuk nenek Anda. Apa mungkin aku sudah salah paham selama ini? Dia memang orang baik. Tapi tetap gak bisa menikah dan punya anak. Lagi pula, aku sudah punya pacar. Aku harus balas budi dengan cara lain saja. Halo? Apa? Aku segera ke sana. Kejutan! Sela, selamat hari jadi hubungan kita. Jadi, kamu menipuku untuk datang ke sini cuma untuk merayakan hari jadi ke-375 hubungan kita. Selaku memang sangat baik. Setiap hari bersamamu pantas dirayakan dan dikenang. Bersulang? Berselang. Nando selalu baik padaku. Aku gak bisa sakiti dia demi Pak Leo. Sela? Sela? Kepalaku agak pusing. Aku akan antar kau istirahat di sofa. Panas sekali. Jangan salahkan aku kalau bersikap kejam. Kalau nggak mau tidur denganku sebelum nikah, kau harus membantuku mengubah nasib. Pak Yadi. Pak Yadi. Sela jadi milik Bapak malam ini. Yang Bapak janjikan padaku. Shh, tenang saja. Kalau aku senang malam ini, besok kau langsung naik jabatan. Nona Sela, aku nggak sungkan lagi ya. Kalau begitu aku jaga pintu Pak Yadi. Sayangku, aku datang. Kalian. Apa yang kau lakukan? Kau tahu siapa aku? Selidiki apa yang terjadi. Baik. Nyaman sekali. Gak tahu diri. Kenapa kepalaku sakit sekali? Kenapa kau di sini? Sebentar, kenapa kau ada di sini? Ah, dasar brengsek. Diam.
Orang-orang bilang kau orang baik. Aku kira aku sudah salah menilaimu. Gak kusangka kau pakai cara seperti ini. Aku memang bukan orang baik. Tapi aku juga nggak pernah memaksa wanita. Bukankah kau yang mengganti bajuku? Memangnya aku sendiri yang menggantinya? Nona Sela salah paham dengan Pak Leo. Saya yang melepas baju Nona. Semalam Nona muntah hingga terkena baju. Nona juga berkeringat banyak. Ini, sekarang semuanya sudah dicuci bersih. Terima kasih ya, Pak Leo. Ganti bajumu dan keluarlah. Nando, Pak Leo, kau memukuli pacarku sampai seperti ini. Kau tidak memberiku kesempatan memilih. Apa ini yang kau maksud dengan gak pernah memaksa wanita? Sela, Sela, tolong aku. Pak Leo, Nando, jangan pukul dia lagi. Kalau enggak aku akan lapor polisi. Jangan. Sela, aku seharusnya nggak menjualmu ke Pak Tua itu dan memberimu obat bius. Kedepannya, aku nggak akan berani lagi. Apa yang kau bicarakan? Aku seharusnya nggak memberimu obat bius dan menjualmu ke Pak Tua itu. Tapi itu bukan sepenuhnya salahku. Kau ini pacarku. Tapi nggak mau kusentuh. Beraninya kau memukulku. Aku begitu mempercayaimu. Tapi kau malah mau menjualku ke orang lain. Sekarang aku ingin sekali membunuhmu. Beraninya kau. Jangan, Sela. Jangan. Aku tahu aku salah. Sela. Sela. Aku tahu aku salah. Sela. Aku tahu aku salah. Aku salah. Aku salah. Aku tahu aku salah, Sela. Jangan. Jangan. Sela. Sela. Aku tahu kau masih mencintaiku. Aku sudah tahu. Pak Leo, terima kasih. Tapi aku juga nggak akan memaafkannya. Mengotori tanganku saja. Sekarang aku hanya ingin putus denganmu. Kumohon Pak Leo biarkan dia pergi. Kau mungkin gak tahu aturanku di sini. Siapapun yang menyinggung Pak Leo harus dihukum. Pak Leo, dia bukan orang baik. Tapi Bapak ini orang baik. Aku nggak mau darah kotornya mengotori tangan Bapak. Pak Leo, aku tahu Anda orang baik dan bisa bedakan cinta dan benci. Nggak perlu membiarkan orang seperti ini menjadi noda dalam hidup Anda. Pak Leo, dia sudah menyinggung. Aku sudah lama sekali bekerja untuk Pak Leo. Ini pertama kalinya aku lihat dia bermurah hati. Ya, cuma karena perkataan gadis kecil itu. Gadis kecil apa? Itu calon nyonya. Sudah dia pergi. Ya. Pak Leo, Pak Leo, maaf. Sebelumnya aku terlalu gegabah. Aku selalu salah paham padamu. Memang agak gegabah. Pak Leo, semalam aku nggak sadarkan diri. Itu nggak kusengaja, maaf. Biar aku oleskan obat ini untukmu.
Pak Leo, dengan latar belakang keluargamu seperti ini, pastinya banyak sekali yang ingin menjadi istrimu. Kenapa kau memilihku? Karena kau lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Halo? Hmm. Ah, Nona Sela, ini sup ayam dengan kurma dan ginseng. Pak Leo meminta kami memasaknya untuk Nona. Sup ini untuk menambah energi dan darah. Nona harus cepat pulih agar bisa segera membantu Pak Leo meneruskan keturunannya. Gak perlu buru-buru kan? Gak bisa kalau nggak buru-buru. Pak Leo memiliki nasib yang unik dan mengidap penyakit jantung parah. Para ahli dan master sudah memeriksanya. Katanya, hidup gak lebih dari 30 tahun. Sekarang umurnya sudah 29. Tapi, syukurlah dia diberkati. Pak Leo bisa menemukan Nona. Dengan darah emas dan takdir mulia Nona, di dunia ini cuma Nona yang bisa melahirkan anak untuk Pak Leo. Nantinya bukan cuma penerus keluarga Ginto yang bisa berlanjut, tapi penyakit jantung Pak Leo juga sembuh. Ternyata, ini maksudnya aku ini lain daripada yang lain. Tapi Pak Leo itu orang baik. Jangan sampai dia meninggal di usia muda. Sela, jangan khawatir. Pak Leo sudah mengatur perawatan dan pengobatan terbaik untuk nenek. Bahkan memberi obat-obat terbaik. Pak Leo itu orang yang baik. Dia sudah menyelamatkan nyawa kita. Nantinya, kita harus berterima kasih padanya. Dengan darah emas dan nasib mulia itu, di dunia ini hanya ada yang bisa melahirkan anak untuk Pak Leo dan bisa menyembuhkan penyakit jantungnya. Nenek tenang saja. Aku pasti membalas kebaikan Pak Leo. Pak Wodi bilang, begitu Nona Sela hamil, penyakit jantung Bapak akan sembuh. Hidup Bapak akan aman dan lancar selamanya. Hanya saja, katakan. kondisi Nona Sela akan memburuk. Setelah melahirkan, dia akan kehabisan energi vital. Lalu meninggal dunia. Kalau begitu, cari kuburan dengan feng shui yang bagus. Dan gandakan santunan kematian. Baik, Pak Leo, perjanjian pernikahan sudah aku tanda tangani. aku suruh keuangan transfer uang ke Nona. Tunggu. Ada permintaan lain, Nona Sela? Silakan sampaikan saja. Pak Leo, jika kita harus menikah, aku nggak mau uang atau kompensasi materi apapun. Pernikahan itu suci. Kita memang nggak punya dasar perasaan. Tapi pasti ku jalankan peran sebagai istri yang baik. Tampaknya Nona Sela menyukai dongeng. Kalau begitu semua urusannya kelak akan diatur sesuai dengan gaya dongeng. Ya, ini bagaimana bisa kuburan diubah menjadi gaya dongeng? Pak Leo, asal kita mengelola pernikahan dengan baik, aku percaya pernikahan yang indah pasti akan lebih baik daripada kisah dongeng. Tentu saja, jika kelak kau masih nggak punya perasaan padaku, kita bisa bercerai kapan saja. Aku nggak akan memaksamu. Nona Sela, paket untukmu. Taruh saja di sini, terima kasih. Pakaian jenazah. Kau suka?
Aku suruh orang membuatnya untukmu. Orang kampungan sepertimu pasti belum pernah pakai baju mewah, kan? Siapa kau? Kenapa kau mengutukku seperti ini? Mengutukmu? Sungguh polos. Pak Wodi bilang, begitu Nona Sela hamil, penyakit jantung Bapak akan sembuh. Hanya saja, Katakan, setelah melahirkan, dia akan kehabisan energi vital, lalu meninggal dunia. kalau begitu cari kuburan dengan feng shui yang bagus untuknya. Di dunia ini, hanya Nona yang bisa melahirkan anak untuk Pak Leo. Darah emas dan takdir mulia. Darah emas dan takdir mulia. Dia akan kehabisan energi vital, lalu meninggal dunia. Coba kau pikir, dengan status dan kedudukan Kak Leo, mana mungkin dia menikahi wanita kampungan sepertimu? Lihatlah penampilanmu yang miskin ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, bau kemiskinan tercium. Aku gak percaya. Nona, penampilanmu terlihat kaya raya, tapi cara bicaramu banyak celahnya. Sepertinya otakmu kurang waras. Video ini asli, tapi suaranya pasti kau rekam sendiri. Jadi ini palsu. Beraninya kau menghinaku. Kalau Pak Leo benar seperti di video, dia nggak perlu bersusah payah begini. Entah tukar nyawaku dengan nyawanya, atau menguras darahku untuk mengobatinya. Ada banyak cara untuk Pak Leo ambil nyawaku, tapi dia nggak melakukannya. Bahkan soal aku jadi bahan pemicu, aku tahu dari orang lain. Demi menenangkanku, dia nggak hanya menikahiku, tapi juga berjanji mau membangun kehidupan pernikahan bersamaku. Kau memang orang kampungan dan bodoh. Andaikan kau nggak punya nilai guna, Pak Leo pasti nggak sudi melihat orang rendahan sepertimu. Kau boleh meremehkanku, tapi jangan nodain nama baik Son. Berhenti. Kak Leo, dia memukulku. Ayo minta maaf. Kak Leo nggak akan menyukai orang kampungan sepertimu. Kau minta maaf pada istriku. Kak Leo, kau meminta maaf padanya? Maaf. Video itu palsu kan? Iya. Itu palsu. Itu suara yang kurekam sendiri. Aku salah. Gak apa-apa. Hanya saja baju ini kurang cocok untukku. Kau ambil ini, simpanlah untuk kau pakai sendiri. Wanita hina. Kau nggak akan kulepaskan. Kak Leo milikku. Dan hanya akan menjadi milikku. Kutebak, dia pasti pengagummu kan? Tapi tenang saja, aku gak mudah ditipu. Hanya saja aku mungkin perlu sedikit waktu lagi untuk hal itu. Terserah kau. Apa dia marah? Benar juga, hal menyangkut nyawa seperti ini, siapapun pasti panik. Sela, kau harus berusaha. Dasar Anda sialan. Untuk apa kalian kesini? Menurutmu, untuk apa kami datang? Kau punya uang untuk rawat inap dan obat, tapi nggak ada buat beli rumah untuk Tama. Sedangkan uangnya. Kami benar-benar nggak punya uang. Semua ini diatur oleh Pak Leo. Pak Leo, orang terkaya di Sucan. Mengapa dia membantu kalian? Memangnya masih perlu ditanyakan?
Pasti karena anak bandel ini tidur dengan orang itu kan? Aku nggak melakukan itu. Sekarang, kau nggak melakukan itu. Kelak juga akan dilakukan. Selain menjual wajah dan tubuhmu ini, apalagi yang berharga darimu? Kau... Sela, apa yang dikatakan itu benar? Nenek, aku nggak melakukan itu. Pak Leo itu orang baik. Kalau dia orang baik, suruh dia membelikan mobil dan rumah untuk adikmu. Nggak banyak, cuma puluhan miliar. Jangan mimpi. Anak sialan, kami melahirkan dan membesarkanmu. Memangnya salah kalau minta uang darimu? Kalau kau nggak berikan hari ini, kubunuh kau. Kau... Aku nggak punya uang. Kalaupun ada, aku nggak akan memberikannya padamu. Ayo, kita turun untuk ambil uang. Lepaskan Sela! Lepaskan Selaku! Lepaskan Sela! Minggir kau. Nenek, Kau? Sela, cepat lari! Cepat! nenek bertahanlah. Aku panggil dokter. Aku panggil dokter dari sini. Apa yang kau lakukan? Ayo, ambilkan uang untukku. Nenek, nenek. Benar-benar Pak Leo? Pak Leo, kenapa kau kesini? Istriku ditindas orang. Memangnya aku nggak boleh datang? Pak Leo, nenek terlalu emosional. Dia hanya butuh istirahat. Tapi kedepannya, dia nggak boleh emosi lagi. Pak Leo? Pak Leo, kami salah. Kami pantas dihukum mati. Tolong maafkan kami. Bodoh, putrimu sekarang adalah istri Pak Leo. Kalau begitu, sekarang kita ini mertua Pak Leo yang sah. Nggak ada mertua minta maaf ke menantu. Lepaskan aku. Pak Leo, berhubung kau sudah menjalin hubungan dengan putriku, aku nggak akan mempermasalahkannya. Tapi kau harus mengganti uang maharnya. Berapa? Salah. 20 miliar. Jangan berikan pada mereka. Pak Leo saja nggak keberatan. Yang bersikap nggak tahu terima kasih. Sejak aku kecil, kalian hanya memperhatikan adikku. Kalian berencana untuk menjualku dan memaksaku menikah sebagai pengantin anak. Kalian gak pernah bertanggung jawab sebagai orang tua sama sekali. Kalau bukan karena nenek, aku gak akan hidup sampai sekarang. Beraninya kalian meminta uang sebanyak itu untuk maharnya. Sela, kami yang memberimu kehidupan. Nenek juga memberimu hidup. Pernahkah kau berbakti padanya sehari saja? Pak Leo, kau adalah orang penting di Sunjan. Bagaimanapun, kalau kau nggak mau mengeluarkan uang untuk menikahi putri kami, nama baikmu bisa tercoreng. Benar. Tapi menurut aturan keluarga Ginto, suami harus patuh pada istri. Jadi memberi atau enggak dan jumlahnya, semua tergantung istri. 1 sen pun gak akan aku berikan. Dasar anak sialan. Kami ini orang tua kandungmu. Kau ini nggak tahu terima kasih dan durhaka kepada orang tua. Kau akan mati dengan tragis. Kalau mati, kalian yang akan mati lebih dulu. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana kalian memperlakukan nenek? Langit sedang menyaksikan semuanya. Biar ku pukul kau sampai mati. Lepaskan istriku. Buang mereka jauh-jauh. Jangan pernah muncul lagi di hadapan Sela. Ini, bukankah ini sama saja menyuruh kami mati? Sela, aku ini satu-satunya putra nenekmu. Kalau terjadi sesuatu padaku, nenekmu pasti sedih. Benar, dokter sudah bilang dia nggak boleh stres. Maafkanlah kami kali ini. Kami janji nggak akan muncul lagi. Pak Leo, bolehkah aku yang mengatasi masalah ini? Kalian tanda tangani surat putus hubungan. Mulai sekarang, aku dan nenek gak punya hubungan lagi dengan kalian. Kau mau menjadikanku sebagai anak durhaka? Nggak mungkin. Kau nggak mau berbakti pada kami? Jangan mimpi. Baiklah,
Waktu itu Pak Leo bilang orang yang dilempar jauh akan dibuang kemana ya? Oh, aku ingat. Dilempar ke laut untuk dimakan hiu. Tulang belulangnya pun gak bersisa. Jangan coba-coba menakut-nakuti kami ya. Aduh, yang dia katakan itu benar. Pak Leo terkenal kejam tanpa ampun. Orang yang pernah menyinggungnya nggak pernah berakhir baik. Kesempatan sudah kuberikan. Sudahlah kalau kalian gak mau tanda tangan. Jangan, kami tanda tangani. Mulai sekarang, jangan muncul lagi di hadapan Nenek. Terima kasih. Justru aku yang harus berterima kasih. Kau menghemat 200 miliar. Dia benar-benar pria sejati. Dia tahu aku cuma menggertaknya menggunakan pengaruhnya. Tapi gak diungkap. Bahkan dia masih berterima kasih padaku. Sela, Nenek, aku di sini. Begini, Nenek selalu ingin berterima kasih padamu secara langsung. Ayo pergi. Sela, dia. Nenek, dia Pak Leo. Ah, Dia juga suamiku sekarang. baik. Pak Leo menolak kontak fisik dengan orang lain, bahkan nggak menyentuh tangan nenek. Pak Leo, Nenek bisa panggil aku Leo. Leo, terima kasih untuk semua yang kau lakukan untukku dan Sela. Sebagai neneknya, aku paling mengerti. Cucuku ini adalah gadis yang baik, berbakti, rajin bekerja, dan punya selera yang bagus. Nenek, Kalian berdua sangat serasi. Kedepannya, ada kau yang menjaganya. Aku pun bisa tenang. Aku akan menjaganya dengan baik. Baik. Sela, nenek lelah dan ingin istirahat. baik. Makam di sini di antara gunung dan sungai. Lokasinya sangat bagus. Menurut Bapak, mana yang dipilih untuk Bu Sela? Maaf, apa aku mengganggu pekerjaan kalian? Gak apa-apa. Tanyakan saja apapun yang ingin kau tanyakan. Itu, ulurkan tanganmu. Tangan kiri. Ini untukmu. Kau seperti bulan di langit ini. Banyak orang mengikutimu. Tapi aku gak mau jadi bintang yang bercahaya. Aku ingin selalu menemanimu dan menjadi bintang penjagamu. Ini buatanku sendiri. Terlalu kasar. Kalau kau gak suka, kembalikan saja padaku. Jangan pergi. Tampan sekali, dahi, alis, dan batang hidungnya. Bisa-bisanya ada orang setampan ini. Sebenarnya apa keistimewaannya? Makin dekat dengannya, makin tenang hatiku. Semua orang takut padanya dan mengatainya kejam dan gak berperasaan. Padahal jelas-jelas gak begitu, tapi dia gak pernah menjelaskannya. Sebuah cincin perak sudah diberikan mau diminta kembali. Cincin ini
Awalnya aku siapkan untuk ikut lomba desain, tapi sekarang kurasa lebih bermakna kalau jadi hadiah pernikahan. Matanya jernih dan bening, bukan pura-pura. Benarkah ada wanita sesuci ini di dunia? Sialan, badanku malah bereaksi. Pak Leo kau kenapa? Pergi, segeralah pergi. Pak Leo, tadi aku menolak karena agak takut dan belum sempat bereaksi. Keluarlah. Aku bisa menyembuhkan penyakitnya, kontak fisik juga bisa meredakannya. Jelas-jelas kau takut padaku. Mengapa kau masih menolongku? Kau nggak takut aku benar-benar melukaimu? Ini memang kewajiban sebagai istri yang seharusnya kulakukan. Selain itu, kau sudah memakai cincinku. Artinya kau nggak membenciku. Kau merasa lebih baik sekarang? Apa kau tahu? Untuk menyelamatkanku, semua ini jauh dari cukup. Aku bersedia menjalankan kewajiban sebagai istri. Hanya saja aku nggak berpengalaman, mohon dimaklumi. Kalau sakit, aku mungkin akan berteriak. Kau boleh menutup mulutku? Aku menangis, bukan karena aku takut, melainkan karena bahagia. Kebahagiaan yang tulus dari hati. Sungguh, Tapi aku bisa menyakiti dirimu. Apa kau masih akan merasa bahagia? percaya atau enggak, sekarang aku benar-benar mulai menyukaimu. Melakukan hal seperti ini dengan orang yang kusukai, dan juga suamiku yang sah. Tentu saja aku bahagia. Leo, bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Kalau kau gak menjawab, aku anggap kau setuju. Leo, aku sudah siap. Leo, kuharap kau panjang umur. Semoga cepat sembuh. Lain kali saja. Dia pasti mengira aku belum siap. Dan gak mau memaksaku. Pak Leo, kondisi tubuh Bapak nggak bisa ditunda lagi. Bapak harus segera tidur dengan Bu Sela. Aku mau membiarkan Nona Sela tetap hidup. Itu nggak mungkin. Aku nggak sedang berunding denganmu. Dia harus tetap hidup. Obat kami terus dikembangkan, tapi kondisi Bapak nggak bisa menunggu. Bagaimana jika Nona Sela menyelamatkan Anda dulu? Lalu kita cari cara menyelamatkan Nona Sela. Sela, bukannya kau sudah siap sejak lama? Kenapa kau tiba-tiba mengundurkan diri? Karena aku sudah mengubah desain itu menjadi produk jadi dan kuberikan kepada seseorang yang sangat penting. Siapa orang yang begitu penting itu? Pacar ya?
Pokoknya ini satu-satunya milik kami berdua. Halo semua, ini karya yang kubawa hari ini untuk kalian. Wah, bagus sekali. Sederhana, elegan, dan sangat unik. Benar-benar mempesona. Ini adalah salah satu karya terbaik yang pernah kulihat hingga saat ini. Anak muda zaman sekarang sungguh mengagumkan. Itu desainku. Bisa-bisanya kau pakai itu untuk ikut lomba. Plagiat? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh tim penilai? Sela, kita cuma teman sekamar. Aku cuma bermaksud baik memperlihatkan desainku padamu. Kok bisa jadi karyamu? Ini memang desainku. Kau bilang ini milikmu. Lalu kenapa kau nggak ikut serta? Kurasa kau sengaja ingin karyaku menang penghargaan, lalu sengaja mengacau dan mau mengakuinya. Apa yang terjadi? Mahasiswa sekolah ini. Gak tahu malu. Di mana Satpam? Cepat keluarkan si pengacau ini dari sini. Aku punya sketsaku sendiri. Kok hilang? Kau nggak punya, tapi aku punya. Ini milikku. Dasar nggak tahu malu. Buktinya sudah jelas. Kau masih mau membantah. Satpam, cepat keluarkan dia. Kalau begitu, kenapa aku bisa memiliki cincin fisiknya? Benar-benar sama persis dengan gambar desain. Benda fisik lebih meyakinkan. Kalau begitu, aku akan berpihak pada benda fisiknya. Jangan percaya dengannya. Sebelumnya, aku sudah memperlihatkan gambar desainku. Dia yang mencuri desainku. Aku rasa kemungkinan itu lebih besar. Kalau enggak, karya sebaik itu kenapa nggak diikutkan dalam kompetisi? Kalau disembunyikan begitu, bukankah itu berarti menciplak dan takut ketahuan? Menurutku, murid seperti ini nggak pantas berada di Universitas Soso. Cepat, usir dia! Usir dia! Usir Usir dia! dia! Usir dia! Usir dia! Usir dia! Usir dia! dia! Itu Pak Leo, donatur terbesar kampus. Apa aku percaya itu desainku sendiri? Pak Leo, Anda datang tanpa memberi kabar. Kami bisa menyambut Anda di gerbang sekolah. Ini istriku Sela. Cincin pernikahan yang dia berikan kepadaku adalah desain dan buatannya sendiri. Ini tanda cintanya untukku. Kalian bilang dia menjiplaknya? Waktu kedua cincin ini disatukan, sungguh indah sekali. Ini hanya cincin. Kau nggak merasa Pak Leo dan Nyonya lebih serasi? Gak disangka Sela itu istrinya Leo. Dia terlalu rendah hati. Katakanlah, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau berani berbohong, kau tahu konsekuensinya. Maaf, Sela. Bisakah kau memaafkanku kali ini? Kita tetap menjadi teman baik, benar kan? Kau mencuri karyaku, lalu diikutkan di lomba atas namamu sendiri. Itu caramu memperlakukan teman baik. Aku hanya sangat menyukai karyamu. Aku nggak tega melihatnya disimpan. Jadi kau memfitnahku di depan umum, bahkan berteriak mau memukul dan membunuhku. Bunuh dia, kita semua telah ditipu. Makanya salah paham pada Nyonya Sela. Keluarkan si penjiplak dari kampus. Keluarkan dari kampus. Keluarkan dari kampus. Keluarkan dari kampus. Jangan, Sela. Kau sekarang sudah menjadi istri Pak Leo. Kau pasti berbesar hati. Jangan buat perhitungan dengan orang sepertiku. Oke? Masih mau menjebakku dengan tekanan moral? Dengar ya, meskipun Leo gak datang hari ini, aku tetap punya cara untuk membuktikan bahwa desain ini buatanku sendiri. Kau kira itu sempurna, tapi sebenarnya penuh celah. Sejak awal mendesain cincin ini, aku telah menggunakan inisial nama Leo sebagai tanda. Ide Bu Sela sangat cerdik. Ayo, seret dia keluar. Segera keluarkan dia. Mulai sekarang, dia dilarang memasuki dunia desain lagi. Pak Leo, Bu Sela, apa penanganan ini bisa diterima? Donasi kuartal depan akan digandakan. Semua akan dilakukan atas nama istriku. Baik. Katakanlah, kenapa setiap kali aku dalam bahaya kau langsung muncul? Apa? Kau pasang pelacak di badanku? Pak Leo,
Bu Sela pergi ke kampus dan baru pulang malam nanti. Kalau dia nggak ada, makan malamku nggak usah disiapkan. Baik, kalau Bu Sela nggak ada, Pak Leo jadi nggak nafsu makan. Sepertinya mulai sekarang, Bu Sela harus sering di rumah. Sekarang kita pergi ke Universitas Suso. Bapak selalu menyumbang Universitas Suso untuk meningkatkan kesejahteraan semuanya. Sekarang mereka sedang memperluas kantin. Beberapa hari lalu, rektor sudah mengundang, mohon Bapak memeriksanya. Kalau begitu harus kita kunjungi. Pak Leo sungguh perhatian pada Bu Sela. Kau jangan marah ya. Aku cuma bercanda. Aku tahu kita pasti sehati. Kau tahu aku dalam bahaya, makanya datang menyelamatkan, benar kan? Sepertinya kau nggak butuh aku. Butuh, aku sangat membutuhkanmu. Lihatlah, sekarang begitu melihat kita, mereka langsung menghindar. Kalau begitu, sekarang apa aku bisa disebut rubah dan kau jadi harimaunya? Begini, kejadian hari ini jadi topik populer. Apa ini akan mempengaruhi perusahaanmu? Kau pikir kau punya kekuatan sebesar itu? Kalau begitu, bolehkah aku mengambil foto ini dan mengaturnya sebagai latar belakang layar? Dasar kekanak-kanakan. Ya, kekanak-kanakan. Jadi kaulah orang kampungan yang baru dinikahi Leo. Bu Tiara memanggilmu. Ikutlah dengan kami. Aku nggak mengenalmu. Pak Hadi, apapun urusan Bapak dengan Bu Sela, tolong tunggu sampai Pak Leo kembali dari perjalanan bisnis. Diam. Sekarang isu ini viral di mana-mana. Apa kau tahu dampaknya terhadap perusahaan? Itu sebesar apa? Sekarang seluruh dunia tahu kalau kakakku sudah menikah. Bukankah kakak ipar harus ke rumah leluhur untuk memberi salam kepada para sesepuh? Ini, Aku akan pergi. Leo sangat baik padaku. Aku nggak boleh mempengaruhi karirnya, apalagi membiarkan mereka mencelanya. Kalau begitu silakan. Pak Miko, Valeo, Bu Sela dibawa Pak Hadi ke rumah lama. Ayo pulang. Valeo, rapat ini sangat penting bagi perusahaan. Kalau dilewatkan, kita harus menunggu 5 tahun lagi. Perusahaan nggak bisa menunggu selama itu. Pulang. Ini nenek Leo. Halo, Nek. Orang dari mana ini? Baru buka mulut langsung ingin menjilat. Kau pikir setelah tidur dengan Leo, kau bisa langsung masuk ke keluarga Kinto? Keluarga Kinto ini bukan penampungan hewan. Aku dan Leo sudah resmi menikah. Nanti semua orang akan melihat kebahagiaan kami. Memangnya orang miskin sepertimu pantas? Tahukah kau ini namanya apa? Orang desa terpencil biasanya jahat. Orang miskin berani karena nggak punya malu. Kalau kau memang bertekad kuat, tunjukkan ketulusanmu pada kami semua. Yang hadir di sini sepupu keluarga Kinto. Kalau mau masuk keluarga ini, sujud 100 kali dulu pada semua orang. Berlututlah kalau disuruh. Kau tuli ya? Apa kau nggak mau menikah dengan kakakku? Baik. Aku akan bersujud. Lebih keras. Sudahlah, cukup. Bu, nggak bisa berakhir begitu saja. Leo itu satu-satunya penerus keluarga Kinto dan keturunan tunggal selama 19 generasi. Kalau dia nggak sanggup menahan kesulitan kecil, bagaimana mungkin dia bisa menjadi nyonya rumah keluarga Kinto? Bagaimana dia bisa jadi pendukung setia Leo? Kalau sungguh-sungguh ingin bersama Leo, kau harus patuh pada aturan keluarga Kinto. Kalau enggak, kau boleh pergi sekarang. Pak Leo, rekaman CCTV dari rumah lama sudah ada.
Pak Leo, penyakit Bapak kambuh lagi. Putar balik ke rumah sakit. Ke rumah lama. Cepat. Siap. Kembali ke rumah lama dengan cepat. Pak Leo sekarang sangat mementingkan Bu Sela. Sampai mengabaikan kesehatannya sendiri. Nggak mengganggu rencana pengobatannya kan? Aku sudah bersujud 100 kali. Sialan, badannya kuat sekali, makanya bisa menolong si sakit-sakitan itu. Bagus, kami melihat kesungguhanmu. Selanjutnya, tunjukkan kemampuanmu pada kami. Kalau ingin menjadi nyonya rumah keluarga Kinto, pertama-tama kau harus menguasai pembukuan. Sekarang ini era komputer, nggak ada anak muda yang bisa melewati soal ini. Biar terlihat bagaimana kau melewatinya. Untungnya waktu di desa, aku sering membantu kepala desa menghitung pembukuan. Ayo berlutut. Orang kampungan, tetaplah kampungan. Semua yang hadir di sini adalah para sesepuh. Pembukaan ini harus kau hitung sambil berlutut. Beraninya pamer keahlian di hadapan orang tua. Gak punya sopan santun. Sungguh mempermalukan, Leo. Bibi, aku nggak salah. Apa yang kau lakukan lagi? Nenek paling benci keributan. Perhitungan licikmu berisik sekali. Apa kau benar-benar mencintai Leo? Penderitaan sesepele ini saja nggak tahan. Kurasa kau mau menikah dengan Leo hanya karena punya maksud terselubung. Bibi, kalau cobaan-cobaan ini demi Leo, aku rela menerimanya. Bukan cuma karena Leo baik padaku, tapi juga karena aku mencintainya. Dia penuh kasih. Meski tampak dingin, aku tahu dia itu suami yang baik. Kelak, dia pasti juga jadi ayah yang baik. Jadi Bibi, mau menggunakan cara-cara ini untuk mengusirku? Itu mustahil. Hitungnya lambat sekali dasar payah. Hentikan. Leo, kok kau sudah pulang? Nenek menyuruhku menikahi istri. Artinya mau aku menikah dan dibawa pulang supaya bisa dihina dan dianiaya ya? Kami melakukan ini semua demi kebaikanmu. Leo, dia tulus padamu. Kami menyetujui pernikahan ini. Aku nggak pernah butuh persetujuan kalian saat bertindak. Setiap pukulan kalian kepada istriku hari ini akan kubalas 1000 kali lipat kepada kalian. Leo, nggak apa-apa. Kau bodoh sekali. Aku sampai nggak bisa melindungi istriku sendiri. Memangnya aku pantas kau sebut orang baik? Leo, jangan gak tahu diri. Semua ini kami lakukan demi kebaikanmu. Dan demi mengujinya. Gadis liar dari desa seperti dia ini. Diam. Sejak kapan orang luar seperti kalian berhak ikut campur urusan keluarga Kinto? Apa yang akan kau lakukan? Tangan yang mana yang menyentuhnya? Ibu, nenek, tolong aku, tolong aku. Leo! Apa kau mau nenekmu emosi sampai mati? Meski keluarga Kinto mengadakan pemakaman, aku akan tetap menuntut keadilan untuk istriku. Bibi atau saya yang melakukannya sendiri. Leo, aku ini bibimu. Aku ini orang yang lebih tua darimu. Semua orang tahu, aku nggak punya perikemanusiaan dan nggak hormati orang tua. Hari ini, kau menyuruh istriku bersujud kepadamu. Aku nggak minta banyak. Cuma kembalikan 10 kali lipat saja. Leo, dasar brengsek. Leo, sudahlah. Kalau kau durhaka seperti ini, nenek moyang keluarga Kinto nggak akan membiarkanmu. Ini aturan yang diterapkan leluhur. Nama keluarga Kinto ini, kulepaskan juga nggak masalah. Leo, jangan asal bicara. Kau ini satu-satunya pewaris generasi tunggal ke-19 keluarga Kinto. Jika keluarga Kinto harus menggunakan cara kuno yang kejam untuk meneruskan keturunan, akulah yang akan mengakhirinya, supaya nggak mencelakai lebih banyak orang. Kau, Aturan leluhur keluarga Kinto itu yang memutuskan hubungan keluarga harus jalan tanpa alas kaki di atas bara api dan keluar dari gerbang utama. Kau berani? Kapan aku pernah takut? Kau boleh nggak takut, tapi bagaimana dengannya? Dia sekarang adalah istrimu.
menantu keluarga Kinto. Jika kau mau memutuskan hubungan keluarga, dia juga harus ikut bersamamu. Kau takut? Leo, sekarang kita menjadi suami istri. Apapun yang terjadi, aku akan menemanimu. Aku nggak takut. Oke, Leo, jangan bertindak semaumu. Pak Leo, kondisi tubuh Bapak. minggir. Kau takut nggak? Nggak takut? Kau nggak tahu, sejak kecil aku sudah bekerja di ladang. Kapalan di telapak kakiku ini saja lebih tebal daripada sol sepatu ini. Lihatlah aku. Kau ingin menggendongku melewatinya? Nggak boleh. Kondisi tubuhmu sudah lemah. Kalau ditambah lagi dengan berat badanku, penyakitmu akan makin parah. Leo, begini saja. Kau turunkan aku, kau melangkah mengikuti jejak kakiku. Aku bisa menyerap sebagian panasnya. Seperti ini jadi nggak terlalu panas. Percaya padaku. Kenapa? Apa kau nggak percaya padaku? Nilai sainsku di SNBT sempurna. Aku tertawa karena merasa beruntung bisa menikahi wanita tercantik dan terpintar di dunia. Kalau begitu cepat turunkan aku. Kau adalah istriku, tapi aku malah membiarkanmu menderita. Aku nggak memenuhi syarat sebagai suami. Sekarang, ini hanya bentuk kompensasi saja. Aku nggak mau kau menebusnya. Aku hanya ingin kau baik-baik saja. Kalau kau terluka, aku nggak bisa merawat orang. Kalau aku yang terluka, masih ada kau yang merawatku. Berhenti, cepat berhenti. Leo, maafkan aku. Ini salahku karena terlalu berat. Kalau saja aku lebih ringan, bebanmu pasti bisa lebih ringan. Suami istri itu satu kesatuan. Kau nggak pernah jadi beban. Peluk aku erat-erat. Leo, bagaimana kakimu biar kulihat? Gak usah. Selama kau di sini, sakitku langsung hilang. Dokter, cepat panggil dokter. Emosinya masih sebesar itu. Kita ini satu keluarga. Kenapa gak bisa bicara baik-baik? Bu, aturan tetaplah aturan. Dia bukan lagi anggota keluarga Kinto. Kau boleh pergi. Benar. Usir mereka. Setelah keluar dari grup Kinto, kau cuma gelandangan. Lihat saja bisa sombong sampai kapan. Orang-orangku akan kubawa pergi. Barang-barangku juga harus dibawa pergi. Saat Pak Leo ambil alih grup Kinto di umur 18, grup Kinto sudah nggak mampu menutup utang dan hanya tinggal cangkang kosong selama bertahun-tahun ini. Kalau Pak Leo nggak memakai uang perusahaannya sendiri untuk menyelamatkan situasi, grup Kinto sudah hancur sejak lama. Keluarga Kinto punya aset besar. Mana mungkin bangkrut? Justru karena keluarga Kinto punya parasit sepertimu. 15 tahun lalu, kau berdalih membantu perusahaan keluarga Samso. Lalu meminjam 2 triliun dari perusahaan. 14 tahun lalu, kau diam-diam mengalihkan aset lancar perusahaan tanpa diketahui kakek. Hingga rantai dana perusahaan putus total. Apa masih perlu dilanjutkan? Omong kosong. Nggak pernah ada hal seperti itu. Lagi pula, kalaupun ada, itu pemberian kakek untukku. Antara kembalikan uangnya atau membayar 100 kali lipat atas perlakuan pada istriku. Kalau enggak, persiaplah menghadapi gugatan hukum. Ibu, jangan ajukan gugatan. Grup Samso bergantung pada grup Kinto, makanya bisa mencapai posisi seperti sekarang. Kalau sampai orang lain tahu, kedua keluarga ini bertengkar, kita pasti akan diboikot seluruh industri. Ibu. Ibu, tolong bantu aku. Kesalahan yang kau lakukan sendiri harus kau selesaikan sendiri. Aku sudah tua, gak bisa lagi mengurus kalian. Ibu, ibu. Leo, enggak. Pak Leo, Bu Sela, aku tahu aku salah. Maaf, semuanya salahku. 100 kali lipat. Nggak boleh kurang satu pun. Leo, ayo kita pergi ke rumah sakit.
Gak apa-apa, jangan takut. Pak Wodi, bagaimana kalau aku yang mencoba? Kalau begitu maaf merepotkan Bu Sela. Sakit nggak? Aku punya cara supaya gak sakit. Bagaimana caranya? Si kampungan itu mendapat hati Kak Li. Memangnya kenapa? Lagi pula, dia akan mati. Kak Leo selalu bertanggung jawab. Asal aku bisa mendapatkannya dulu. Begitu si kampungan itu mati, Leo dan keluarga Gintok akan menjadi milikku seorang. Wah, cantik sekali. Aku gambar rupamu ya. Oke, Astaga, bisa-bisanya ada orang setampan ini. Berbaliklah, jangan menoleh ke sini. Kalau menoleh ke sini terlalu tampan, aku jadi gak bisa menggambar. Aku dan Paleo tumbuh bersama sejak kecil. Nggak pernah kulihat dia sebahagia ini. Juga nggak pernah kulihat dia sangat memanjakan wanita seperti ini. Bu Sela benar-benar baik. Sayangnya, kalau obatnya gagal dikembangkan lagi, pada akhirnya kedua orang itu... Apakah kau tahu makna bunga flamboyan? Artinya keberuntungan dan kebahagiaan. Leo, kuharap kau selalu bahagia sepanjang hidupmu. Bunga flamboyan juga punya makna lain, yaitu kelahiran kembali dan ketegaran. Terima kasih, kalau bukan karena bertemu denganmu, aku gak akan seberani sekarang ini. Leo, terima kasih telah membuatku terlahir kembali. Kalau kau berani nggak membantuku, bersiaplah untuk pemakaman anak dan cucumu. Baik. Leo, sayang sekali lukisanku gak sebagus foto yang dia ambil. itu karena kau gak ada di dalam lukisan. Besok aku akan menyuruh Miko mengatur seorang fotografer untuk mengambil foto kita dulu. Lalu kau bisa melukisnya. Bagaimana? Baik, Dasar bodoh. ayo, minum obatnya. Leo, seseorang, tolong. Leo, kau tunggu di sini. Aku akan mencari seseorang. Kau hanya boleh jadi milikku. Pergi. Kak Leo, keluarga kita sederajat. Akulah wanita yang paling cocok untukmu. Pergi. Leo, Keluar. Paleo, penyakit jantungmu kambuh lagi. Miko, tolong keluar sebentar. Oh, Semua ini salahku. Aku selalu ragu-ragu sampai membuat kondisimu kamu lagi. Keluar. Leo, aku mencintaimu. Aku gak ingin kamu mati. Aku ingin kau hidup dengan baik. Tapi kau akan mati, apa kau tahu? Tapi kalau gak begini, kamu akan mati. Aku gak ingin kamu mati. Kau harus hidup dengan baik. Leo,
Kau adalah pebisnis terbaik di dunia. Suami yang paling perhatian dan pria terbaik di seluruh dunia. Leo, aku gak ingin melihatmu tersiksa oleh penyakit. Apalagi melihatmu meninggal di usia muda. Kalau harus mempertaruhkan nyawaku untuk menukar nyawamu, aku rela. Kenapa kau begitu bodoh? Aku tidak bodoh. Aku hanyalah manusia biasa di dunia yang seluas ini. Tapi kau berbeda. Kau lebih berarti bagi dunia ini. Masih banyak hal penting yang menantimu. Kau bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi negara dan masyarakat. Kau lebih berguna daripada aku. Jadi, aku gak bodoh. Aku merasa lebih baik. Kau gak menyukaiku. Aku hanya belum siap untuk itu. Aku ingin menunggu sebentar lagi. Baik. Kontak fisik dapat meredakan gejala penyakit jantung Anda, tapi bukan akar masalahnya. Jadi, tolong segera kembangkan obat yang menjamin keselamatan kami. baik. Kami sudah mendapatkan kemajuan yang signifikan. Kalau begitu, lebih cepat lagi. Pak Leo, barang yang Bapak minta. Ini semua terlalu kekanak-kanakan. Sebenarnya nggak ada wanita yang nggak suka mobil dan rumah. Dia bukan wanita biasa. Leo! Leo, kenapa kau sengaja menjemputku? Ini sudah seharusnya. Ayo pergi. Ada film yang ingin ditonton? Ada makanan barat yang ingin dimakan? Ada keinginan melihat bintang atau ingin jalan-jalan kemana? Leo, aku senang bisa melakukan setiap hal bersamamu. Aku mau menemanimu melakukan apapun. Kita langsung menikah. Melewatkan masa pacaran dan proses lamaran. Cuma ini aku tebus untukmu. Usela nggak boleh diperlakukan nggak adil. Leo, aku sudah menjadi wanita paling bahagia di dunia. Jadi semua proses itu gak penting. Leo, kau terlihat lebih manis saat tersenyum. Kedepannya kau harus ingat untuk lebih sering tersenyum. Tahukah kau sebenarnya hal apa yang paling ingin kulakukan bersamamu? Aku ingin mempersiapkan diri lagi untuk hal itu. Bukan itu. Leo, filmnya bagus, bintang-bintangnya juga indah. Asalkan bersamamu, masakan apapun terasa enak. Yang penting orang yang makan bersamaku adalah kau. Leo, aku menemanimu selamanya. Wah, kau yang membuat semua ini. Sejak kecil aku di luar negeri. Kalau ingin makan enak dan kenyang, semua ini adalah keterampilan dasar. Ayo, cicipilah. Enak sekali, bisa disamakan dengan koki profesional. Ini masakan suamiku untukku, tentu saja aku akan menghabiskannya.
Manisnya pas. Leo, hari ini benar-benar hari paling bahagiaku. Meski hanya sehari, sudah lebih dari cukup. Kedepannya, aku akan menemanimu setiap hari. Tidak boleh. Nanti kau juga harus menemani anak kita. Jangan hanya menemaniku. Nona Vania, bukan aku nggak mau membantu Nona, tapi Pak Leo benar-benar nggak boleh meninggal. Kalau dia sampai celaka, jangankan rumah sakit kecilku ini, bahkan perekonomian seluruh Sucan bisa mengalami kemunduran drastis. Siapa bilang harus membiarkannya mati? Bukankah dia sedang menunggu obat yang bisa menyelamatkan nyawanya? Kalau begitu, berikan dia obat itu. Obat? Bukankah itu belum berhasil dikembangkan? Bodoh. Yang asli memang belum ada. Tapi yang palsu juga nggak ada. Enggak. Kalau ada apa-apa dengan Bu Sheila, Pak Leo pasti membunuhku. Ini. Kau pilih sendiri. Dia atau cucumu yang mati. Sheila, kalau mencintainya, tidurlah dengannya. Semangat. Leo, aku pasti mengobatimu secepat mungkin. Ternyata yang dikatakan Vania itu benar. Kamu kenapa? Gak apa-apa, aku pulang. Miko, Pak Leo. selidikilah siapa yang pernah masuk ruangan ini dan siapa yang menindas istriku. Baik. Gak usah. Gak ada siapa-siapa yang datang. Aku ingin menanyakan sesuatu. Apa yang terjadi? Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Ada. Tapi semuanya urusan pekerjaan. Aku nggak ingin membiarkan hal-hal dan orang-orang menyebalkan ini menodai pendengaranmu atau menyita perhatianmu. Aku ingin saat kita bersama penuh kebahagiaan. Sebenarnya, yang manakah dirimu yang aslimu? Kau sudah melakukan banyak hal untukku. Meski tahu kau mengincar nyawaku, aku tetap gak tega mengungkapmu. Sheila, percayalah padaku. Serahkan semuanya padaku, ya. Oke. Meski tahu kebenarannya, aku tetap mencintaimu. Bahkan harus mengorbankan nyawa pun. Hari ini, sebenarnya aku ingin memberikanmu kejutan. Tapi tiba-tiba aku merasa agak takut. Tapi begitu melihatmu sekarang, rasa takut itu langsung hilang. Minumlah ini. Rasa sakitmu akan hilang. Hmm? Kau merasa nggak nyaman? Bagaimana kalau kita menunggu lagi? Setelah malam ini, kita semua akan baik-baik saja.
Nggak akan ada yang celaka. Sheila. 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 Kok nggak apa-apa? Aku nggak mati. Tentu saja kau nggak akan mati. Sudah aku bilang. Kita semua akan baik-baik saja. Sheila. Sheila. Mm. Sheila. Sheila. Gimana Pak Wodi? Mengapa Sheila masih seperti ini setelah minum obat yang dia berikan? Pak Leo, mereka pergi ke luar negeri. Dia sudah keluar dari rumah sakit kami. Selamatkan dia. Tolong selamatkan istriku. Aku bisa menerima syarat apapun dari kalian. Baik, kami akan mencoba. Astaga, kumohon jangan biarkan dia celaka. Aku rela hidup bertapa dan berpantang seumur hidup. Asalkan dia sembuh. Aku rela menukarnya dengan segalanya, bahkan dengan nyawaku sekalipun. Dunia ini nggak kekurangan seseorang seperti aku yang cuma bisa cari uang dan kejam. Tapi jangan kehilangan orang yang begitu baik hati dan hangat bagai matahari. Dunia ini tidak bisa tanpa matahari. Pak Leo! Sudah ketemu. Nona Fania pelakunya. Sebenarnya obat itu sama sekali belum berhasil dikembangkan. Dia menyandera keluarga Pak Wodi dan mengancam Pak Wodi untuk menipumu dengan obat palsu. Apa yang dia lakukan pada obatnya? Kami belum menyelidiki soal itu. Aku ingin seluruh keluarga Muria bangkrut sekarang juga. Tunggu. Maksudku seluruh keluarga besar Muria, termasuk semua orang terdekat mereka. Kalau terjadi sesuatu pada istriku, akan kubuat mereka mati bersamanya. Baik. Bagaimana kondisi istriku? Racun menyerang jantung, usianya kehabisan tenaga, hingga tenaga vitalnya habis. Nyawanya terselamatkan, tapi dia bisa siuman atau enggak, itu tergantung takdirnya. Apapun caranya, dia harus sembuh. Aku rela mengorbankan segalanya. Pak Leo, tenang saja. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Kumohon. Aku mencintaimu. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Berjanjilah padaku, cepat sembuh ya. Tunggulah aku. Aku akan segera kembali. Pak Leo, kami benar-benar gak tahu apa-apa. Ampunilah kami. Kasihanilah kami. Benarkah kalian nggak tahu apa-apa? Benar, kami nggak tahu apa-apa. 1. Ibumu terlibat pencucian uang organisasi ilegal. 1. Ayahmu menggelapkan pajak. Pilihlah salah satu. Kamu mau memasukkan yang mana dulu? Aku juga nggak mau begini. Semua ini karena aku sangat mencintaimu. Kak Leo, keluarga kita berdua sederajat dan punya perasaan bertahun-tahun. Sheila itu cuma orang kampung yang norak. Aku... Jangan hina istriku. Di mana obat penawarnya? nggak ada. Pak Leo, dia satu-satunya anak kami. Kumohon lepaskan dia, Pak Leo. Aku tahu. Aku tahu siapa yang menyiapkan obatnya. Ibu, Fania, Pak Leo, aku benar-benar nggak tahu kalau obat itu untuk istri Bapak. Kalau nggak sebesar apapun nyaliku, aku nggak akan berani melakukannya. Obat penawarnya. Aku pasti akan segera membuatnya. Nggak lama. Aku jamin akan segera selesai. Kalau itu mempengaruhi kesehatan istriku, aku jamin sisa hidupmu akan kau jalani di penjara. Ya, Apakah kondisinya membaik? Semua indikator makin memburuk. Kalau Bu Sheila masih nggak sadar dalam 1 bulan, kami mungkin harus mengumumkan kematian otaknya. Saat itu, benar-benar gak ada harapan lagi. Bahkan hanya 1 menit pun, kalian gak boleh menyerah. Tentu saja. Tapi, Bapak juga harus menyiapkan mental.
Aku nggak akan membiarkanmu mati. Nggak akan. Kenapa mereka nggak sembahyang di kuil? Konon kalau begitu terlihat lebih tulus dan permohonan akan lebih mudah terkabul. Kita menyumbang lebih banyak dupa pun sama saja. Dupa harus disumbangkan. Itu juga harus dilakukan. Pak Leo, serahkan sisanya padaku. Pak Leo, dokter bilang sudah menemukan cara menyembuhkan Bu Sela. Dia meminta kita segera kembali. Bicaralah terus terang. Masalah diselesaikan oleh yang membuatnya. Penyakit jantung Bapak hanya bisa disembuhkan oleh Bu Sela. Kondisi Bu Sela sekarang juga hanya bisa dibantu Bapak. Tapi hal ini sangat berisiko. Sama seperti Bu Sela membantu Bapak. Apa yang harus kulakukan untuk membantunya? Katakan langsung saja. Racun Bu Sela sudah ditawarkan, tapi energi vitalnya sangat terkuras. Perlu transfusi darah. Tapi pendonor darahnya harus Bapak sendiri. Itu sama saja menukar nyawa. Itu nggak boleh. Diam. Nyawaku jadi taruhan untuk menyelamatkannya. Juga sudah sepatutnya. Nyawaku adalah pemberiannya. Nggak sampai segitunya. Kerusakan pada tubuh pasti akan terjadi, tapi dalam waktu singkat belum mengancam nyawa. Kalau begitu segera persiapkan. Pak Leo, proses pengambilan darah beresiko infeksi. Setelah itu, setelah diambil, belum tentu tubuh Bu Sela bisa menerimanya. Kerusakan tubuh Bapak nggak bisa dipulihkan. Ambil. Pak Leo, pikir sekali lagi. Saat ini Bapak masih bisa merawat Bu Sela. Bagaimana jika? Jika dia nggak bisa bertahan hidup, aku juga nggak akan hidup sendirian. Kami akan saling menemani di alam sana dan gak akan merasa kesepian. Dia muntah darah sebanyak itu. Pasti dia sangat kesakitan, kan? Darahnya sama sekali nggak bisa masuk. Apa pembuluh darahnya terlalu dingin? Masih nggak berhasil. Pembuluh darah pasien gak bermasalah. Dalam situasi ini, dia sendiri yang menolak. Dia sedang menolak. Kurasa pasien ini gak sepenuhnya hilang kesadaran. Dia mungkin tahu, ini darah yang Anda sumbangkan. Dia gak tega Anda lakukan ini. Jadi, dia menolak transfusi darah. Kenapa kau begitu bodoh? Aku hampir membunuhmu. Kau masih memikirkanku. Kalau kau gak mau menerima, aku akan mengambil kantong kedua, kantong ketiga, sampai kau mau menerimanya. Kalau enggak, aku akan menguras darahku, menemanimu di alam sana. Darahnya mengalir. Pasien mulai menerima transfusi darah. Pak Leo, jangan ambil darah lagi. Baru 1 bulan saja. Bapak sudah tampak jauh lebih tua. Kalau terus begini Bapak bisa meninggal. Kata dokter, kondisinya membaik. Artinya pengobatan efektif. Gak lama lagi, dia akan siuman. Pak Leo, kumohon. Tolong, lanjutkan. Ada mukjizat. Ini benar-benar mukjizat medis. Dia siuman? Bukan, dia belum siuman. Pak Leo, lihatlah ini dulu. Apa hubungannya dengan dia? Ini laporan pemeriksaan rutin Bu Sela. Dia hamil. Dan bayinya kembar. Posisinya bagus dan sangat sehat. Terima kasih, Sela. Terima kasih sudah datang ke hidupku. Terima kasih telah melepas semua beban di hatiku. Sejak lahir, aku didiagnosis penyakit jantung. Keluarga Kinto hanya punya 1 keturunan. Selama bertahun-tahun ini, aku nggak henti berobat dan menuntut ilmu. Hidup terasa suram.
Aku merasa hidupku bagai mayat hidup. Tapi kini, dibanding rasa sakit menunggumu sadar, semua itu nggak ada artinya. Sheila, tahukah kau, banyak orang mengitariku, tapi aku nggak punya keinginan berbagi maupun mengungkapkan perasaan pada mereka. Sampai aku bertemu denganmu, sungguh banyak yang ingin ku sampaikan. Bisakah kau menanggapiku? Sayang. Sheila, kau tahu nggak? Kita punya anak. Terima kasih telah memberiku hak untuk menjadi ayah. Cepatlah bangun. Dan katakan padaku, kalau aku nggak senang sendirian. Kau pernah bilang, akan menemani anak kita tumbuh besar. Kau bisa mendengarku kan? Kau pasti bisa mendengarnya. Kau juga senang sepertiku kan? Pak Leo, katakanlah, kalau ingin mempertahankan nyawa istri dan bayi dalam kandungan, kebutuhan darah per hari akan meningkat. Kalau begitu tambahkan. Tapi, ini sangat merusak kesehatan Bapak. Risikonya sangat tinggi. Bisa membahayakan nyawa kapanpun. Kami berempat, satu nyawa. Asalkan mereka baik-baik saja, meski harus menukar dengan nyawaku. Itu setimpal. Lihatlah. Yang ini dengan tali lebih bagus, atau yang ini dengan kancing lebih bagus? Sheila, lihatlah. Aku belikan bunga untukmu. Pak Leo. Pak Leo, tubuh Bapak sudah sangat lemah. Istirahat dulu sebentar. Tenanglah, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk merawat mereka. Orang baik pasti dilindungi. Tenanglah, Pak Leo. Bu Sheila akan baik-baik saja. Pak Leo, selamat ya. Yang pertama lahir laki-laki. Bagaimana istriku? Jangan panik. Kondisinya stabil. Mereka menangani anak kedua. Sebentar lagi akan keluar. Pak Leo! Dokter, cepat! Cepat bawa ke IGD. Sheila. Pak Leo, akhirnya Bapak sadar. Syukurlah kau sudah sadar. Syukurlah kau sudah sadar. Cepatlah lihat anakmu. Kau lihat anaknya dulu, dia anak laki-lakimu. Kau belum sempat melihatnya dan menggendongnya. Dia hanya agak kurus, tapi sangat sehat. Lucunya seperti kau waktu kecil. Di mana istriku? Kau nggak mau jawab ya? Aku akan cari sendiri. Leo, dia sudah pergi. Dia sudah sembuh? Di mana dia? Sudah kuduga. Dia pasti baik-baik saja. Dia adalah bunga Phoenix yang bersemangat, lambang ketabahan dan kelahiran kembali. Pak Leo, saat mengeluarkan anak kedua, tanda vital istri Anda menurun drastis. Anaknya belum sempat dikeluarkan, tapi Nyonya sudah meninggal. Satu jasad, dua nyawa. Pak Leo, kondisi fisik Anda sangat lemah. Kalau nggak dirawat dengan baik, nyawa Anda bisa terancam. Di mana istriku? Di mana dia? Leo, kau nggak sadarkan diri selama 3 hari. Dia sudah dikremasi dan dimakamkan. Di makam yang kau siapkan untuknya. Pak Leo! Sungguh indah. Senyumanmu selalu begitu menenangkan dan hangat. Tapi kau sudah berjanji padaku. Kau sudah berjanji padaku untuk selamanya bersamaku. Mengapa kau meninggalkanku? Pak Leo, Bu Sheila sudah tiada. Enggak.
Aku nggak percaya. Pak Leo, sadarlah. Biarkan Bu Sela pergi dengan tenang. Pak Leo, harap Sabar menerima duka ini. Pergi kau. Biarkan saja. Biarkan dia meluapkan emosinya. Aku merasa hatiku begitu hampa. Sekarang aku benar-benar mengerti apa artinya hidup bagai mayat berjalan. Stella, kau kejam sekali. Mengapa kau harus muncul di hadapanku dan memberiku harapan, lalu menghancurkannya sendiri? Hah? Pak Leo. Jangan, Pak Leo. Leo, lihatlah dia. Lihatlah dia mirip siapa. Nanti kau juga harus menemani anak kita. Jangan hanya menemaniku. Ayah dan anak sehati. Leo, kau juga harus hidup dengan baik demi dia. Dia adalah hadiah yang Sela berikan padamu dengan segenap tenaga. Nyawaku adalah pemberianmu. Aku nggak boleh sia-siakannya. Aku akan membesarkannya menjadi matahari kecil. Seperti dirimu. Leo, apakah kau masih mau menikahi mataharimu? Cepat pasangkan. Rambutmu kembali hitam. Karena kau telah kembali. Selama ini aku bertahan hidup. Bukan hanya karena Tama yang mendukungku, tapi juga karena aku percaya kau pasti masih hidup. Darah kita sudah lama menyatu. Hidup dan mati bersama.